Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembahasan soal-soal yang dari part kemarin ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang belum nonton, klik aja nih yang di atas ini. Oke, kita langsung aja kita bahas nih bareng-bareng. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa, like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung mulai aja nih. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan satu kali. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7 adalah titik. Nah, di sini kuncinya adalah jumlah dadu yang akan kita lemparkan itu ada 2 dadu. Oke, jadi yang perlu kalian ingat kalau 2 dadu kita lemparkan maka di ruang sampelnya itu ada jumlahnya 36. 36 itu dari mana sih? Jadi 36 itu ada satu pasangan dengan satu dengan 2, terus ada 1 dengan 3, terus juga ada 2 dengan 1, 2 dengan 2, dan lain-lain. Sampai nanti ketemu mata dadu 6 dengan 6. Nah, sekarang kita udah punya nih ruang sampelnya 36. Sekarang kita tinggal nyari ada berapa sih mata dadu yang ketika dijumlahkan itu berjumlah 7. Nah, kita langsung aja di sini. Berarti ada 1,6. Terus ada 6,1, terus selanjutnya ada 2,5, terus ada 5,2, selanjutnya 3,4 dan 4,3. Nah, jadi mata dadu ini ketika dijumlahkan dia hasilnya adalah 7, 16, 61, 25, 52, 34 dan 43. Nah, ini semuanya titik sampelnya jumlahnya ada 6. Nah, sekarang kita udah punya nih titik sampelnya ada 6, ruang sampelnya 36. Maka peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7 adalah 6 dibanding 36. Jawabannya pilihan yang E. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian melemparkan 2 dadu secara bersamaan, maka total ruang sampelnya jadi ada berapa titik nih? Kira-kira ada 36. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Nah, di soal ini diberikan barisan aritmatika, itu ada 2, 5, 8, 11, dan 68. Yang ditanyakan banyaknya suku barisan tersebut adalah titik. Oke, jadi di sini kita membicarakan mengenai barisan aritmatika. Yang perlu kalian ingat adalah rumus UN nih. Rumus UN barisan aritmatika adalah A plus N min 1 dikalikan dengan B. Oke, di sini kita dapat apa nih informasi dari barisan yang udah ada di sini? Yang pertama nilai A atau suku pertama adalah 2. Nah, yang kedua B-nya atau beda atau selisih bisa kita dapatkan dari 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, dari perhitungan ini kita udah dapat nilai A dan nilai B. Tadi kan kita mau nyari ya banyaknya suku barisan tersebut itu berapa sih? Nah, di sini kalau kita lihat suku terakhirnya itu 68 nih. Ini kita anggap sebagai UN terakhir. Ya udah langsung kita masukin aja. Di sini UN kan sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Nah, UN-nya ini kita masukin suku terakhirnya. Berarti 68 sama dengan 2 plus N min 1 dikalikan B-nya itu 3. Berarti 68 sama dengan 2 tambah N kali 3. 3N min 1, min 1 dikalikan 3 itu hasilnya min 3. Nah, di sini kita dapat 68 sama dengan 3N min 1. Maka hasilnya kita bawa ke sini. 3N sama dengan berapa nih? 68 ditambah 1. Maka nilai N-nya, kita jumlah dulu ya. 3N sama dengan 69. N-nya sama dengan 69 dibagi 3. Maka nilai N ini sama dengan 23. Dan jawabannya pilihan yang E. Oke, kita langsung next ke soal yang berikutnya. Oke, yang berikutnya nih, diketahui sebuah deret geometri dengan suku pertama 54 dan suku ketiga adalah 6. Jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah titik.
Jadi yang perlu kita tulis pertama di sini yaitu suku ke N-nya. Nah, suku ke N-nya pada deret geometri adalah A dikali R pangkat N min 1. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, barangkali keluar juga nih di ujian SBMPTN. Oke, tadi kita punya suku pertama 54, berarti A sama dengan 54. Yang kedua, suku ketiga atau U3 itu sama dengan 6. Nah, suku ketiga ini kan sama dengan apa sih tadi? Oke, kita bawa ke sini nih. U3 sama dengan 6. U3 ini kan A kali R pangkat 3 min 1 sama dengan 6. Berarti A kali R kuadrat sama dengan 6. A-nya tadi kan 54, kita masukin ke sini. 54 kali R kuadrat sama dengan 6. Nah, R kuadrat sama dengan 6 dibagi 54. Maka kita dapatkan nilai R kuadratnya sama dengan 1 dibanding 9 atau 1/9. Nah, ini kita udah dapat nih nilai R kuadratnya. Maka nilai R-nya sama dengan akar dari 1/9 berapa? 1/3. Oke, di sini kita udah dapat nilai dari si A-nya dan nilai R-nya. A-nya 54, R-nya sama dengan 1/3. Di sini kita mau nyari jumlah 5 suku pertama deret aritmatika tersebut. Nah, karena mau nyari jumlah 5 suku pertama, maka kita pakai rumus si SN. Nah, SN di sini dia kan R-nya kurang dari 1, maka kita pakai A dikali 1 dikurangi R pangkat N min 1 dibagi 1 min R. Nah, kita langsung aja masukin, berarti S5 sama dengan 54 dikali 1 dikurangi 1/3, pangkatin berapa? N-nya kan 5, 5 kurangi 1, 4, pangkat 4 dibagi 1 min 1/3. Di sini kita dapat S5 sama dengan 54 dikali 1 min 1/3 pangkat 4 berapa nih? 1/3, 9, 27, 81. Nah, ini kita bagi 1 kurangi 1/3, 2/3. Maka kita dapat S5-nya sama dengan 54 dikali dengan, nah ini 1 dikurangi 1/81 nih. Kita bawa dia ke, samain bentuknya dulu ya. Berarti 81/81 dikurangi 1/81 dibagi 2/3. Maka kita dapat 54 dikali dengan 81 kurangi 81, 80/81 dibagi dengan 2/3. Nah, selanjutnya bisa kita hitung seperti ini. Kan ini 54 sama 81 kita coret dibagi 9, jadi ini ada 6, 81-nya sisa 9. Ya udah, kita tulis aja 6 dikali 80/9. Nah, ini kan dibagi 2/3, kita balik dikali 3/2. Oke, ini selanjutnya kita coret-coret aja. Ini 3 sama 9 kita coret. Ini di sini bawahnya sisa 3. Terus ini 6 dibagi 3 berapa sih? Sisa 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Maka yang tersisa adalah 80. Nah, jadi jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah 80. Jawaban yang D. Gampang banget ya, tapi ini emang caranya agak panjang ya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Kita ke soal selanjutnya nih. Pak Danang menyimpan uangnya di bank sebesar 4 juta rupiah dengan bunganya 12%. Nah, yang ditanyakan jumlah uang Pak Danang setelah 1 tahun. Oke, di sini tadi kan diketahui uang Pak Danang awal itu 4 juta dan bunga setelah 1 tahunnya itu 12% atau bisa kita tulis dengan 0,12. Nah, maka nanti yang akan kita hitung adalah jumlah uang Pak Danang setelah 1 tahun. Nah, jumlah uang Pak Danang setelah 1 tahun itu kan adalah X. Nah, jumlah uangnya ini adalah 4 juta. Nah, kita tambahkan dengan Y. Y-nya ini adalah bunga dari si uang 4 juta, yaitu 12% dari 4 juta. Ya udah, kita hitung aja. Y sama dengan 12%, berarti 12/100 dikali dengan 4 juta rupiah. Nah, ini kita coret, maka
12 kali 4 berapa nih? 48, sisa nolnya 4. 1, 2, 3, 4, yaitu 480.000. Maka kita dapat nilai X ini sama dengan 4 juta ditambah 480.000 sama dengan 4.480.000 rupiah. Jawabannya yang B. Ini benar ya? Nah, ini gampang banget nih. Yuk langsung kita next ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah mengenai integral. Ini kalau nggak kelihatan aku tulis ulang. Integral dari x kuadrat min 6x plus 8 dx. Nah, yang perlu kalian ingat di sini, kalau kita punya integral dari x pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah 1 per n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1 ditambah c. Oke, kita langsung aja di sini. Berarti integral dari x kuadrat dikurangi 6x plus 8 dx itu sama dengan berapa? 1 dibagi 2 plus 1 kali x pangkat 2 plus 1 dikurangi n dikalikan dengan 1 per 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 ditambah 8x plus c. Nah, ini kita operasikan berarti 1 per 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 6 dikali 1 per 2 kali x pangkat 2 ditambah 8x plus c. Oke, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi, ini kita coret. Berarti berapa nih? 1/3, 6 dibagi 2, 3 ya. 3x kuadrat plus 8x plus c. Nah, ini gampang banget, udah kelihatan. Jawabannya adalah pilihan yang B. Nah, jadi di pengintegralan seperti ini yang perlu kalian ingat adalah rumus utamanya nih. Jadi kalau kalian punya integral x pangkat n, ketika diintegralkan dia akan jadi seperti ini. Nah, gimana nih nasibnya kalau ada 6x? 6-nya itu kita tulis lagi aja. Jadi yang kita integralkan adalah si x ini. Oke, paham ya? Kita langsung next ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang selanjutnya mengenai persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus yang melalui titik T itu 2,5 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 2x min 7. Oke, di sini yang perlu kalian ingat adalah ketika kita punya persamaan dalam bentuk Y sama dengan mx plus c, maka si m ini adalah nilai gradiennya. Nah, yang kedua yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian punya dua persamaan garis lurus Y1 dan Y2. Nah, Y1 dan Y2, kalau Y1 dan Y2 ini dia sejajar, maka nilai gradien Y1 sama dengan gradien Y2. Tapi kalau Y1 itu tegak lurus dengan Y2, maka nilai gradiennya M1 itu dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Oke, kita langsung aja di sini. Tadi kuncinya kita punya satu persamaan nih. Y sama dengan min 2x min 7. Maka ini gradiennya M1 sama dengan min 2. Maka M2-nya berapa nih kira-kira? Oke, kita hitung. M1 kali M2 itu sama dengan min 1. M1-nya min 2 dikali M2 sama dengan min 1. Maka nilai M2 sama dengan min 1 dibagi negatif 2. Nah, kita dapat nilai M2-nya sama dengan setengah. Nah, M2 itu apa sih? M2 itu adalah gradien dari persamaan garis yang akan kita bentuk. Karena dia tadi dikatakan saling tegak lurus, makanya kita bisa pakai rumus gradien-gradien yang ini. Nah, kita udah dapat gradiennya. Selanjutnya kan tadi kita udah punya satu titik yang dilalui oleh persamaan garis yang akan kita cari, yaitu titik 2,5. Nah, yang perlu kalian ingat selanjutnya adalah ketika kita punya petunjuk satu titik dan satu gradien, maka persamaan garisnya bisa kita buat dari Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y dikurangi Y1-nya berapa? 5. Gradiennya gradiennya setengah ya, dikali X min
2. Nah, ini berarti Y min 5 sama dengan setengah X dikurangi 1. Nah, ini biar nggak ada pertengahan seperti ini, kita kalikan semua dengan 2. Maka kita dapat hasil 2Y min 10 sama dengan X min 2. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 2Y min 10 tambah 2 min X sama dengan 0. Berarti 2Y min 8 plus... ini dikurangi ya, ini dikurangi X sama dengan 0. Nah, ini kita udah dapat nilai seperti ini, ternyata di pilihannya nggak ada. Nah, kita bawa kemana nih? Ya udah, kita bawa ke kanan aja. Berarti kita punya ini berarti min 8 sama dengan X min 2Y atau X min 2Y sama dengan min 8. Maka jawabannya pilihan yang E. Nah, di sini yang perlu kalian tekankan adalah rumus ini. Yang pertama, kalau kalian punya Y sama dengan MX plus C, maka nilai M ini adalah gradien. Yang kedua, ketika kalian punya dua persamaan garis, ketika mereka saling sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien garis kedua. Tapi ketika mereka saling tegak lurus, maka gradien 1 dikalikan gradien 2 sama dengan negatif 1. Gampang ya, yang penting ini teliti banget kok ngitungnya, jangan sampai ada salah tanda atau salah perhitungan. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya soal mengenai limit. Ini kalau nggak kelihatan aku tulis ulang ya. Limit X mendekati min 2 dari min X kuadrat plus X plus 5. Nah, di sini kan dia bentuknya bukan dalam bentuk A per B atau bukan bentuk pecahan. Maka kita tidak akan menemukan bentuk 0 per 0. Maka kita aman kalau langsung memasukkan nilai X ini ke dalam si fungsinya. Oke, ini kita langsung masukin aja. Lim X mendekati min 2 dari min X kuadrat plus X plus 5. Nah, ini kan X-nya min 2 nih, berarti sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 2 plus 5. Sama dengan min 2 kuadrat itu 4 dikurangi 2 plus 5. Maka kita punya min 4 min 2 plus 5 sama dengan min 6 plus 5 sama dengan min 1. Jawabannya pilihan yang A. Nah, ini gampang banget ya, karena apa? Jadi, kalau kalian mau ngerjain soal limit ketika bukan bentuk pecahan, itu langsung kalian masukin aja. Tetapi ketika dia bentuknya pecahan dalam bentuk A per B, itu harus kalian cek dulu. Kalian harus memastikan bahwa hasilnya nanti bukan 0 per 0. Nah, yang kedua di perhitungan, min X kuadrat. Nah, ini kalian perhatikan ya, kalau min X kuadrat itu beda dengan... Misal nih, min X kuadrat itu dia tidak sama dengan min X dikuadratkan. Gitu ya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, soal ini dia mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebuah tabung tanpa tutup dengan diameter atas 14 cm dan tinggi 12 cm. Yang ditanya luas permukaan tabung. Nah, di sini kan luas tabung tanpa tutup. Jadi kalau kita bongkar, dia bentuknya akan seperti ini. Kotakan dan si alasnya karena nggak ada tutup. Nah, yang pertama, diameter alasnya atau diameter lingkaran ini sama dengan 14. Maka kita punya jari-jarinya itu 7 atau setengahnya ya ke sini. Yang kedua, kita punya tinggi tabung itu 12 cm. Nah, berarti kita harus nyari luasan L1 dan L2. L1-nya itu persegi panjang, L2-nya itu lingkaran. Nah, luas L1 itu sama dengan kan persegi panjang, yaitu apa sih? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini dia kan keliling dari lingkaran dikalikan lebar. Maka kita harus nyari dulu keliling lingkarannya itu berapa. Nah, keliling lingkaran itu bisa kita cari dengan mengalikan 2 kali pi kali r. Maka karena di sini R-nya 7 bisa dibagi dengan 7, Pi-nya kita pakai 22 per 7 dikali 7. Ini kita coret, maka kelilingnya 44. Nah, ini kita lingkarin, kita masukin ke sini, maka keliling lingkarannya itu 44 kali tadi lebarnya 12. Nah, ini berapa nih? Kita hitung di sini, 44 kali
kali 12 ya. 4 kali 2 8, ini 8, 4, 4. Maka hasilnya 528. Nah, ini kita udah dapat luasan yang ke-1, yaitu yang selimutnya. Yang kedua, kita mau nyari luasan si lingkaran. Nah, luasan lingkaran adalah pi r kuadrat. Ya udah, kita masukin 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan ini kita coret, maka 22 dikali 7 sama dengan berapa? 154. Nah, selanjutnya kita tinggal ngejumlahin aja luas totalnya, berarti L1 plus L2. Tadi L1-nya 528, L2-nya 154. Maka luasan totalnya adalah 682. Jawaban yang C. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah rumus-rumus ini ya. Rumus lingkaran kayak keliling dan luasannya itu harus kalian perhatikan betul-betul. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang selanjutnya mengenai grafik fungsi, dan ini pilihan E-nya kepotong, tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa kok ngidentifikasi pilihannya. Nah, di sini kita mau nyari nih gambar dari fungsi Y sama dengan 6 min X kuadrat. Oke, jadi di sini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita punya bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini intinya kalau nilai dari A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Nah, di sini kan soalnya Y-nya dari persamaan Y ini, nilai si A ini kan ini ya, min. Jadi AX kuadrat itu di sini min X kuadrat. Jadi nilai A-nya sama dengan negatif 1, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Maka otomatis pilihan A salah, terus pilihan E salah, pilihan yang D juga salah. Jadi pilihan kita tinggal B sama C. Nah, di sini berarti kita tinggal nyari titik potong si kurvanya ini terhadap sumbu X. Nah, jadi kalau ketika suatu kurva memotong sumbu X, maka dia memotongnya ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, kita cari aja min X kuadrat min X plus 6 sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Maka X min 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 3. Nah, ini gampang banget. Yang X sama dengan 2 dan min 3, pilihan yang C. Oke, kita next ke soal yang berikutnya nih. Oke, soal yang terakhir nih. Anto sedang melihat puncak tugu dengan sudut elevasi 60. Jika tinggi Anto 150 cm, maka tinggi tugunya adalah titik-titik-titik. Kita perjelas dulu gambarnya seperti ini. Ini membentuk segitiga ya. Nah, Antonnya itu ada di sini. Kita tarik seperti ini. Oke, tadi sudut elevasinya 60. Nah, ini tinggi Anto 150. Tadi ini panjangnya 12 akar 3. Oke, jadi di sini intinya kita mau nyari si yang pakai segitiga. Ini sudut elevasi 60, ini 12 akar 3. Nah, kita mau pakai bantuan apa sih buat nyari si ini tingginya atau si X? Kita bisa pakai bantuan dari tan. Nah, tannya ini di sini kan 60, berarti tan 60 bisa didapat dari apa nih? Nah, perlu kalian ingat kalau nilai sin itu didapat dari depan per miring. Kalau cos itu dapat dari samping per miring. Nah, kalau si tan ini didapat dari depan per samping. Berarti nilai tan 60 ini bisa kita dapat dari X dibagi 12 akar 3. Nah, selanjutnya kita mau nyari nih nilai tan sebenarnya itu berapa sih? Nah, nilai tan 60 itu sama dengan nilai dari sin 60 dibagi dengan cos 60. Untuk dari nilai dari sin 60 itu sendiri adalah akar 3 per 2. Nah, untuk nilai cos 60-nya itu dia adalah berapa? Sama dengan setengah. Maka ini bisa kita bawa perhitungannya menjadi akar 3 per 2 dikali 2 per 1. Ini kita coret-coret. Nah, berarti tan 60 sama dengan akar 3.
Oke, di sini kita udah dapet nih. Tan 60 sama dengan akar 3. Kita masukin lagi nanti buat ke sini. Berarti tan 60 itu kan sama dengan X per 12 akar 3. Berarti akar 3 sama dengan X per 12 akar 3. Maka X sama dengan 12 akar 3 kali akar 3. Maka nilai X sama dengan 12 kali 3. Maka X sama dengan 36. Nah, nilai X ini kan tadi tinggi yang ini ya, si X ini, yaitu tinggi dari si atas kepala Anto sampai ke puncak. Berarti untuk tinggi tugunya, tinggi tugu itu sama dengan 36 meter ditambah 150 cm tinggi Anto atau 1,5 meter. Maka total dari tinggi tugu adalah 37,5 meter. Jawabannya yang C. Nah, di sini rumus utama nih yang harus kalian ingat adalah ini nih, perbandingan dari trigonometri. Terus yang kedua adalah nilai-nilai trigonometrinya. Gitu ya. Nah, semoga setelah kalian lihat video pembahasan ini, semoga udah paham langsung ya. Kalau ada yang masih trouble atau mungkin ada yang kurang paham, boleh banget kok komen di bawah atau DM lewat Instagram. Yuk semuanya semangat ya, tetap belajar dan berdoa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.